Baik, jadi bertemu kembali di channel saya. Saya adalah Ketut Wijaya dari SMA Negeri 1 Selat. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang tugas Sagusanov set 66, yaitu tugas 10, yaitu menerapkan rumus VLOOKUP di Google Sheet. Selanjutnya tetap dukung channel saya dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang tugas Sagusanov set 10, yaitu menerapkan rumus VLOOKUP. Nah, adapun yang menjadi petunjuk tugas ini adalah kita akan membuat set baru, yaitu dengan cara menduplikasi set tugas 9, kemudian menerapkan lookup, fungsi lookup, kemudian menerapkan format kondisi. Baik, untuk melakukan tugas itu, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuka Google Drive kembali, kemudian membuka file yang sudah saya buat dari tugas. Di sini ada tugas 2 sampai dengan tugas 9. Kemudian tugas 9 ini saya akan duplikasi menjadi dengan nama tugas 10. Baik, saya geser dulu supaya rapi. Kemudian saya akan hilangkan dulu kondisinya supaya semuanya clear dengan cara, jadi format bersyaratnya saya hapus saja supaya clear semuanya, supaya tidak ada lagi. Hapus saja bagian ini juga sama, atau di sini saya akan delete saja biar lebih cepat. Jadi di blok, kemudian dihapus semuanya. Kemudian saya akan ganti ini menjadi, karena targetnya adalah membuat sebuah atau menerapkan VLOOKUP, jadi di sini saya akan membuat 3 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom nilai yang akan menjadi acuan dari lookupnya, kemudian kolom kelulusan yang akan nanti tampil datanya setelah diacu dengan nilai, dan kolom predikat. Kemudian saya akan hapus dulu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah saya harus membuat tabel VLOOKUP. Jadi tabel VLOOKUP-nya saya buat saja seperti ini. Kita hapus dengan cara klik kanan, hapus kolom ya. Nah, tabel VLOOKUP ini saya akan gunakan acuan nilai, yaitu rentang nilai dari nilai terendah ya. Kalau kita lihat nilai terendahnya adalah, mungkin saya akan gunakan 10 data saja, tidak semuanya, karena lumayan semuanya kalau kita ganti. Jadi cukup 10 data saja, maksudnya dari absen 1 sampai 10. Nanti saya akan coba yang lainnya akan mendapatkan perlakuan yang sama jika dilanjutkan. Jadi tentang nilainya ada dari nilai terendah, untuk kita pakai 60 aja, 60. Jadi nilai yang menjadi acuan ya. Kemudian yang menjadi lookupnya adalah nanti ada kelulusan dan ada predikat. Baik, nilainya dari 60, kemudian 61 ya. Nanti saya akan tarik sini ke bawah sampai mendapatkan nilai yang paling tinggi. Kita anggaplah nanti yang akan kita adakan adalah dengan nilai 90, dimana sesuai dengan kriteria di tugas 9. Kalau kita lihat kembali tugas 9 itu nilai 60 sampai 17 cukup, 70 sampai 82 baik, 82 sampai 100 sangat baik. Kita coba 60 berarti berada pada posisi cukup di sini. Kemudian kriteria kelulusannya adalah tidak lulus, karena berdasarkan acuan sebelumnya di sini bahwa nilai 60 itu masuk kategori tidak lulus. Jadi yang menjadi nilai lulusnya itu adalah di atas 70. Jadi
nilai dari 60 sampai di bawah 70 itu kita kategorikan sebagai tidak lulus. Nah, jadi sedangkan nilai di atas 70 sampai 90 berdasarkan tabel yang kita akan buat itu adalah lulus. Kemudian predikatnya 60 sampai 69 itu adalah cukup. Kemudian 70 sampai 81 itu adalah baik. Ya, 82 sampai 90 itu adalah sangat baik. Oke. Ya. Nah, ini sebagai tabel VLOOKUP-nya. Saya akan blok dulu, kemudian kasih border biar lebih bagus. Mungkin kasih warna juga bisa. Backgroundnya, dan kasih warna juga biar kelihatan mentereng sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan terapkan fungsi dari VLOOKUP ini, yaitu dengan rumus sama dengan VLOOKUP. Jadi pada tulisan VLOOKUP dah kelihatan, tinggal klik saja. Jadi acuannya adalah nilai. Kita klik di sel D yaitu J, koma. Kemudian rentangnya adalah ini. Kita blok. Nah, koma lagi. Nah, sekarang kelulusan itu ada di kolom 2 dari tabel ini. Berarti ini masuk di 2 dengan false. Nah, jadi belum terbaca karena belum ada acuan yang kita pasang. Begitu juga dengan predikat. Sama acuannya VLOOKUP ya sudah, tetap acuannya nilai, dan rentangnya tetap. Kita klik di sini biar tidak mengganggu. Kemudian titik koma lagi. Ini adalah di kolom 3, jadi 1, 2, 3, kolom 3 dengan false. Kolom tutup. Belum juga muncul, tidak apa-apa karena belum kita masukkan acuannya. Kemudian kita akan kopikan formula ini ke dalam semua baris. Sebelum itu kita akan buat ini menjadi absolute. Cara membuat absolute atau berisi tanda dolar itu adalah dengan function F4. Artinya pakai function 4. Enter. Ini juga sama, blok dulu. Kemudian function 4. Oke, sudah, tinggal blok, atau boleh ini double klik supaya semuanya kena. Itu kita coba dulu supaya kelihatan hasilnya. Jadi kita akan coba berdasarkan nilai yang dimiliki oleh siswa ini. Misalnya kita masukkan 77. Ya, jadi sudah muncul bahwa berdasarkan kriteria 77 adalah lulus, 77 adalah predikatnya baik. Nah, fungsi ini kita akan terapkan di semua baris. Oke, kita tarik saja ya, itu juga dengan di sini kita tarik saja ya. Jadi dengan cara tinggal menyalin saja supaya mudah kita mengacu. Kalau kita buat nilai sembarangan juga tidak apa-apa, tapi data tidak akan sama dengan yang tadi, supaya sama sebagai bukti bahwa VLOOKUP bekerja. Jadi nilainya ini adalah 81, kita masukkan 81, apa yang jadi? Sama, lulus. Kemudian dia 68. 68 itu adalah tidak lulus, dan dia predikatnya cukup. Kita coba. Ya, tepat sekali. Jadi inilah salah satu peran dari VLOOKUP. Kita memasukkan satu buah acuan itu akan mampu menarik data dari sel-sel lain ya, sehingga kita dapat lebih simple dalam menampilkan sebuah data dalam tabel. Jadi begitu. Berikutnya saya akan contohkan sampai absen 10 saja. Kita dua absennya sampai 10 ya. Ya, sampai ini Febriani 76 68, jadi akan bervariasi.
75, 78, 79, 72, 73. Oke, mungkin sampai kita dapatkan nilai 82 ini biar ada perbedaan. Lagi beri dia agak meleset sedikit. Di sini adalah ya 76 ya, 76, kemudian 75, 78, 72, 73, 71, jadi otomatis akan berubah. 71, 68, jadi 68, kemudian 71, 79, 74, 77, 73, 74, dan 69, 77, 77, dan 82. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Nah, jadi akan kelihatan bedanya. Kemudian target terakhir adalah memberikan penekanan, yaitu format condition. Yang pertama, format conditionnya mungkin adalah kita lihat di sini. Ini saya akan buat format conditionnya, yaitu misalnya kurang dari ya, jadi kurang dari 70. Itu saya akan berikan warna tulisannya adalah merah, warna ini adalah kuning. Nah, jadi seperti itu. Kalau di sini format kondisinya saya akan kondisikan. Jadi kalau kita terapkan akan sama nanti. Ya, seperti sampai sini aja. Jadi kalau dia setara dengan lulus, itu dia akan teksnya berwarna kuning dan backgroundnya berwarna biru ya, seperti itu. Sedangkan jika tidak lulus, setara dengan tidak lulus, maka teksnya itu adalah berwarna merah dan backgroundnya berwarna kuning. Ini juga sama, kita buat kondisinya karena ada 3 jenis. Jadi jika setara dengan sangat baik, maka ini akan menjadi berwarna kuning, kemudian backgroundnya biru ya. Kemudian jika setara dengan baik, teksnya itu adalah berwarna biru dan backgroundnya berwarna hijau. Dan yang terakhir, jika setara dengan cukup, ini teksnya akan berwarna merah dan backgroundnya berwarna kuning. Nah, jadi demikian kira-kira, demikianlah tugas dari tugas 10 ini. Selanjutnya mohon untuk dinilai. Terima kasih.